Safira, di mana Mhm. kalau tadi gitu ya kita sudah bahas di awal IHSG sangat baik sekali pergerakannya di hari ini tidak seperti 2 hari kemarin yang mana Ya. seringkali justru lesu dan juga ditutup di zona koreksi. Sebetulnya bicara terkait sentimen yang ada, walaupun kita tahu begitu ya lebih banyak sentimen dari globalnya dibandingkan sentimen domestik, sebetulnya ada apa saja di sana sentimennya Safira? Iya, kalau kita lihat memang ini 1 jam sebelum menuju penutupan begitu ya, Hmm. ini IHSG memang sudah terlihat dari awal cukup konsisten dibandingkan 2 hari perdagangan seperti yang Anda katakan Bram, ini memang cukup volatile sekali ya. Tapi kalau kita lihat memang ini masih mampu berada di zona hijau dan bahkan menembus kembali level psikologis 6.800 setelah 2 hari diperdagangkan ditutup di zona merah pada akhirnya. Dan kalau kita lihat memang dari Amerika Serikat pemirsa, ada ketiga saham bursa Wall Street begitu ya yang ditutup di zona hijau dengan kinerja yang tentu saja meyakinkan. Dan kalau kita lihat menghijaunya Wall Street ini tidak terlepas dari melandainya data inflasi, harga produsen PPI begitu ya yang dijadikan patokan harga yang dibayarkan perusahaan dan kerap menjadi indikator inflasi konsumen. Dan kalau kita lihat memang data PPI Amerika Serikat pada Maret ini sudah turun 0,5% secara bulanan begitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat benar ekspektasi pasar terhadap indeks PPI diproyeksi juga mendatar. Jadi sebenarnya data PPI yang jelek ini membuat pasar Amerika Serikat justru nyaman begitu ya karena bisa membuat The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga pada pertemuan Mei mendatang. Dan kalau kita lihat Bramudi kalau di sisi lain begitu ya inflasi yang mulai dingin ini menunjukkan jika ekonomi Amerika Serikat ini mulai melemah seperti yang diharapkan oleh The Fed. Hanya saja memang kenaikan ini masih belum begitu terasa seiring investor masih khawatir akan potensi resesi di tahun ini. Dan kalau kita lihat saat ini Wall Street beralih fokus gitu ya Bram ya kalau kita lihat pada laporan inflasi yang cenderung lebih dingin dari perkiraan ini menjadi ke soal risalah rapat The Fed yang memang memicu kekhawatiran resesi karena gejolak perbankan lebih lanjut mungkin juga akan segera terjadi seiring musim laporan laba perbankan yang semakin dekat. Dan sekarang pelaku pasar juga akan menunggu efek dari kick off earnings season perusahaan Amerika Serikat terhadap Wall Street begitu ya dan juga bursa global termasuk juga IHSG. Dan kalau kita lihat memang sebagian investor percaya begitu ya musim laporan keuangan perusahaan Amerika Serikat ini terutama di perbankan kakap gitu ya yang solid bisa menjadi pendongkrak saham paling tidak. Sebab memang maklum saja Bramudia dan juga pemirsa, sektor perbankan ini menjadi sorotan usai kolapsnya Silicon Valley Bank atau SVB-CS dan juga kasus merger raksasa Bank Swiss, Credit Suisse ke UBS pada bulan Maret lalu. Dan kalau misalnya kita lihat kick off laporan keuangan hari ini, waktu setempat juga akan dimulai dengan bank-bank besar seperti JP Morgan Chase, Citigroup Inc. dan juga Wells Fargo. Nah, nama-nama ini akan menjadi contoh awal yang akan disoroti oleh investor untuk melihat efek krisis perbankan di bulan lalu. Dan nanti ada lagi di pekan depan begitu ya giliran Tesla, IBM hingga Johnson Johnson ini melaporkan kinerja keuangan kuartalan mereka. Dan kalau kita lihat memang pasar saham kini Bram banyak terpengaruh pada sentimen suku bunga begitu ya, namun sebenarnya fundamental atau prospek bisnis bagi perusahaan akan menjadi lebih penting dalam jangka panjang sebenarnya. Dan kalau kita bisa menyambung begitu ya persoalan data inflasi teranyar, menurut pasar futures begitu ya, ini menunjukkan investor saat ini sedang bertaruh begitu ya bahwa The Fed bakal mengambil jalur dovish dengan pemangkasan suku bunga yang diproyeksikan dimulai musim panas nanti. Dan juga selain itu inflasi dan musim laba perusahaan, ada juga sederet data ekonomi yang ikut diantisipasi investor hari ini seperti pertumbuhan ekonomi Singapura, kuartal 1, lalu ada inflasi Prancis hingga sentimen konsumen Amerika Serikat versi dari Universitas Michigan itu sendiri. Ya, betul sekali Safira. Sebetulnya dengan sentimen-sentimen yang ada yang tentunya Anda sebutkan tadi ada indeks harga produsen yang Ya. tentu bisa membawa Wall Street ke zona hijaunya begitu ya. Nah, ini sebetulnya memang mengarahnya pada bagaimana nanti arah kebijakan yang akan diambil The Fed. Tentunya para pelaku pasar juga berharap The Fed akan sedikit dovish begitu ya. Walaupun kalau kita perhatikan sebetulnya masih ada peluang menaikkan suku bunga di kisaran 25 basis point. Masih kita nantikan saja di awal pekan di bulan Mei nanti bagaimanakah arah kebijakan dari The Fed. Kalau misalnya kita perhatikan secara sektoral, yang mana juga saat ini indeks menguat 0,65% begitu ya di sore hari ini, Anda melihatnya sektor apa saja yang kiranya juga menarik untuk diperhatikan? Iya, kalau misalnya kita lihat dari sentimen dalam negeri begitu ya sebenarnya masih minor banget soal pembagian dividen emiten ini tentunya sedikit banyak akan ikut mewarnai pergerakan saham di bursa efek hari ini. Dan kalau kita lihat seperti yang Anda tanyakan Bramudia sektor-sektor mana saja begitu ya, ini ada saham perbankan raksasa RI begitu ya yang kalau kita lihat memang menjadi movers kita saat ini terpantau cerah begitu ya meski ada potensi bahwa sektor perbankan global ini memiliki kerentanan karena memang dampak dari kenaikan suku bunga itu sendiri. Dan kalau kita lihat kenaikan bank sentral juga telah meningkatkan biaya pendanaan juga bagi bank-bank, sementara pemberian pinjaman juga melihat beberapa kerugian aset seperti obligasi jangka panjang. Lalu dalam satu skenario IMF juga melihat kondisi pendanaan untuk bank ini semakin ketat dan juga menekan
pinjaman sehingga memang diperkirakan pertumbuhan global itu 2,8% pada tahun 2023 itu akan turun menjadi 2,5%. Namun kalau kita lihat pemirsa dan juga Pramudia Prabowo ini pemerintah Indonesia juga beberapa pengamat juga sebelumnya menilai bahwa sektor perbankan di Indonesia juga masih sangat solid begitu ya, artinya mampu bertahan di tengah gempuran krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat beberapa pekan lalu. Kalau kita lihat hari ini tentu saja karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih tingginya permodalan bank di dalam negeri, menurunnya utang luar negeri perbankan dan juga kegiatan pasar finansial yang prudent. Dan kalau kita lihat tadi ada bank-bank mandiri semuanya, BBCA, BBNI semuanya cukup lumayan signifikan terapresiasi. Baik, dan memang andai bisa dibuktikan, sudah terlihat juga pembuktiannya melihat prospek begitu ya, di sepanjang tahun 2023 terhadap big banks khususnya bisa menorehkan begitu untuk laba yang mana juga bisa ditembus double digit. Sebetulnya selain perbankan begitu ya, Safira, untuk di sore hari ini, sektor apa lagi yang kira-kira menarik? Tadi di awal kita juga telah bacakan begitu di sektor teknologi, yang mana pada saat ini saja sudah menguat 1% lebih. Sebetulnya apa yang menarik di sektor teknologi? Ya kalau kita lihat, Goto kalau kita lihat dari perdagangan kemarin ini cukup terkoreksi, cukup signifikan begitu ya. Lalu di perdagangan hari ini setelah berbalik arah 2 hari perdagangan koreksi signifikan, kali ini Goto berbalik arah memang masih di bawah 100 per lembar saham begitu ya. Namun artinya ini cukup bisa diapresiasi. Dan kalau kita lihat ini menuju penutupan begitu ya, nanti di jam 4 Goto ini terapresiasi 4,4% dan melesat di Rp96 per lembar saham. Oke, jelas saja indeks yang mana juga mengalami penguatan. Karena memang big banks menguat mayoritas, lalu juga ditopang oleh saham dari sektor teknologi yang mana juga berkontribusi positif terhadap pergerakan IHSG di sepanjang hari ini. Terima kasih Safira, sudah lengkap sekali What to Watch dari Anda. Dan